malam rekan KTT. Kita berjumpa kembali Kamis malam Jumat. Kali ini kita ajukan jamnya karena sebagian ada yang bilang terlalu malam, jadi kita coba sekitar antara jam 9 jam 10. Kita tunggu sambungan Om. Semoga malam ini sinyalnya bagus. Halo, Om Kebo. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam. Nah, kita malam ini agak maju ya Mas ya. Oke, nggak apa-apa. Maju dikit karena badan agak kurang enak. Jadi dan juga ada rekan-rekan sebagian yang bilang terlalu malam. Jadi antara jam 9 jam 10 lah gitu lah. Oh Oke, iya. Mas Kebo. Jadi kita malam ini sudah menginjak ke 19. Jadi hampir Ya. 5 bulan nggak berasa, nonstop tiap malam Jumat kita adakan cerita-cerita misteri. Malam ini Iya. 18 Maret. Minggu lalu Iya. kita cerita tentang hantu gong. Nah, malam ini kita akan mendengarkan kisah. Ini sebenarnya tokoh, namanya saya yang bikin. Jadi hantu itu hantu pohon dan hantu itu hantu buaya. Sebenarnya ini hanya pemilihan nama aja gitu. Nah, Oh, cuman hantu. dengan sangat menyesal yang geologis, karena ini kan di Kalimantan nih, Om Kebo, Iya. geologis yang saat itu ada itu tidak bisa menceritakan, jadi hanya kirim narasi skripnya. Jadi saya mohon Mas Kebo selain menjadi dukun, malam ini merangkap sebagai narator cerita. Nah, kita dengarkan, kelihatannya ini seru dan ini kejadian nyata gitu. Mungkin rekan-rekan yang ada di tambang nanti suatu saat lihat rekaman kita, pasti ada cerita-cerita seru dan ada hikmah di balik cerita itu. Oke, Iya. Mas Kebo, monggo, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan. Iya. Kalau cerita saya baca tentang narasinya, yuk, saya juga awalnya ngeri juga sih. Jadi itu kejadian di Kalimantan ya, di pertambangan batu bara. Jadi eh, itu kejadiannya itu kalau tambang batu bara itu kan selalu apa, untuk mengangkut batu baranya itu kan harus melalui sungai ya. Jadi di situ ada seorang tokoh di sana. Jadi yang intinya apa, intinya dia itu ikut untuk mengantarkan tambang itu, mengantarkan hasil batu bara itu melalui sungai sungai ya di Kalimantan. Dan suatu saat, inti ceritanya sih sebenarnya simpel. Jadi dia itu tiba-tiba kebelet apa ya, BAB ya, buang air besar. Nah, yang berada di kayak di apa, kalau pelabuhan untuk tongkang itu namanya, yang banyak banyak apa ya, jadi ya. Jadi dia tuh pengen buang BAB, saking udah nggak kuat. Nah, dia itu pegangan pegangan apa, besi ya. Terus ya akhirnya sambil dia itu santai terus merokok di situ. Nah, tanpa tahu ternyata kan di sungai itu kan banyak apa ya, beberapa predator ya. Satunya kalau sungai di Kalimantan itu yang paling ngeri kan, salah satunya ular, yang paling ngeri lagi buaya kalau di sungai itu. Nah, tanpa dinyana tiba-tiba orang itu terseret ya, di jadi buaya karena saking dekatnya dengan bibir sungai,
sehingga buaya itu istilahnya nggak loncat tapi menggigit pantatnya gitu. Ya mungkin karena di situ ada percikan air, akhirnya buaya itu menarik orang tersebut gitu loh ke dalam sungai itu. Tapi ya bersyukur juga orang tersebut itu bisa lepas dari gigitan buayanya gitu. Terus bisa sambil teriak-teriak, terus akhirnya ditolong warga dan dibawa ke rumah sakit gitu. Nah, setelah dikorek beberapa informasi dari narasumber mendapatkan informasi bahwa ya mungkin orang tersebut katanya dia istilahnya di sana itu sebagai maklar tanah ya, tapi caranya itu sepertinya nggak benar gitu loh. Jadi seperti memaksa warga sana untuk barter gitu, barter sertifikat tanah. Intinya dia tuh membeli tanah begitu rendah dan dijual kepada Sukong ya dengan harga yang begitu tinggi. Mungkin itu cerita yang jadi di Kalimantan. Nah, dan itu mungkin kalau kita bayangkan ngeri juga ya. Saya sudah membayangkan mungkin dia waktu malam-malam tanpa diketahui buang air di sungai, tiba-tiba ada buaya menyergap dari belakang, terus dia menarik ke sungai, tapi dia terselamatkan gitu loh. Ya poinnya mungkin dari inti cerita itu kita memang harus hati-hati ya. Harus hati-hati kalau memang kita itu berada di alam. Karena ya kalau orang Jawa itu biasanya kalau kita mau masuk ke alam itu minimal kita harus nyebut nek wong Jawa bilang kulong nuwun gitu. Kulong nuwun atau orang bahasa Indonesianya permisi minta izin, karena di situ kan banyak yang kita tahu gitu Mas. Ya seperti itu Mas poin ceritanya. Mungkin kalau pembahasan lebih lanjut kita bisa diskusikan. Oke, Om Kebo, jadi ini cerita ini sebetulnya kejadian sebenarnya sangat mencekam dan horor. Karena kalau yang cerita-cerita sebelumnya itu kan hanya yang Mbak Leha waktu itu di atas tempat sampah melihat kuntilanak gitu. Terus kemudian Mbak Vita ya pulang dari show juga ada sosok yang lari itu ngikutin mobil dia. Kemudian yang gong kemarin juga bunyi gitu ya. Terus ada yang Eli ya kalau nggak salah waktu itu di kafe ya kalau nggak salah ya, ada satu kafe kuno gitu, ada yang menemani dia pada saat closing dan sebagainya. Nah, tapi itu tidak ada action yang membahayakan. Nah, yang membuat menarik kasus ini adalah ternyata si hewan ini ya, buaya lah ini buaya bener atau enggak, ini masih jadi pembahasan sampai sekarang. Ini kan melakukan serangan fisik, attacking, dan tidak main-main. Itu dia makan itu pantatnya karena sedang BAB dan itu keseret. Nah, entah gimana lah ceritanya, pokoknya panik lah terjadi saat itu karena kan sedang terjadi loading batu bara ya dari stockpile ya ke Tongkang. Nah, terus sempat terhenti, terus dan itu pada saat ditolong itu dalam keadaan setengah sadar, setengah pingsan dan darah itu di mana-mana. Jadi kan pantat itu ada dua gitu. Nah, yang satu tuh hilang, benar-benar hilang gitu. Nah, yang tadi diceritakan Om Kebo itu benar, ternyata dia ini adalah seorang yang maklar tanah.
Jadi misalnya orang dipaksa jual, tapi caranya gini, kan orang butuh duit, diambil suratnya, cuma dikasih misalnya 10 juta. Terus nanti dia dapat Oh, dari perusahaan ini 100 juta, yang dikasih paling cuman 20-30 gitu. Jadi ya, caranya gitu. Nah, orang kan ya, begitu sudah nyerahin sertifikatnya, nyerahin surat tanahnya, kan sudah kalah posisinya. Karena udah nanda tanganin akte kuasa jual. Nah, ya. begitu udah dapat duit, ya sudah, dia semaunya. Nah, jadi kita jadi berpikir, sebenarnya ini hantu atau bukan? Atau hantu baik atau hantu jelek? Nah, ternyata ini Ah, alam. Tadi yang kedua kan bilang alam ya. Ternyata alam ini mempunyai satu pembalasan gitu. Jadi ini ya. menarik. Gitu. Jadi bukan bukan ya ini agak aneh ya. Maksudnya gini, setelah kita investigasi itu tidak ada kejadian sebelumnya di tempat itu tuh tidak. Walaupun orang tahu di situ orang tahu ada buaya pastilah ya, apalagi sungai di Kalimantan ya. Tapi Hmm. kejadian orang buang air besar terus dimakan itu, nah ini sempat terjadi lucu-lucuan gitu loh. Oh mungkin karena yang dikasih duitnya cuma setengah, makanya pantatnya hilang setengah gitu Om Gebo. Jadi kalau misalnya itu duitnya nggak dikasih, mungkin dua-duanya pantatnya hilang. Jadi itu apa ya, perlambang ya, pertanda ya di situ. Nah menurut Om Gebo gimana itu? Karena ini kisah ini sebetulnya kalau difilmkan di Netflix seru ini. Karena ini benar-benar kejadian. Jadi terjadi penyerangan, bukan jadi hantunya nyerang. Nah, ini menurut Om Kebo ini sebetulnya hantu atau kalau toh misalnya itu hantu berarti hantu baik tuh. Gimana menurut Om Kebo? Kalau menurut saya, menurut saya ya itu memang kalau dari bentuk bekas atau apa kejadiannya itu bukan, itu memang buaya bener itu. Karena kalau Hmm, orang Jawa bilang mungkin kalau dikorelasikan orang tersebut apa istilahnya kualat mungkin ya. Tapi hmm, kalau memang kejadian seperti itu di Kalimantan itu juga, kalau saya baca Kalimantan, Sumatera yang pedalaman, kalau kita lihat di berita-berita itu kejadian kayak gitu tuh sering ya. Saya tuh hmm, ada yang malah dimakan buaya. Bahkan hmm, buayanya itu sampai ketangkap, dibuka perutnya itu ada manusianya. Dan saya paling hmm, pernah melihat kejadian apa ya? Oh, dimakan ular pas, ular piton. Ada ya Mas manusia di situ. Dan hmm, itu juga saya ngeliat sendiri di YouTube. Nah, mungkin kalau kita kembali ke orang tersebut, ya itu hmm, mungkin apa ya? Itu uh, boleh percaya, boleh tidak. Mungkin itu suatu hukuman dari alam atas atas hmm, uh, tindakan orang tersebut itu loh. hmm, Karena kan kalau alam atau Tuhan itu kan memberikan apa pelajaran kan macam-macam. Kalau orang tersebut mungkin pakai buaya, terus hmm, yang lainnya mungkin apa kejadiannya dengan cara yang lain. Jadi istilahnya kalau orang yang nggak percaya ya, kak, kita hmm, bicara orang yang percaya, nggak percaya secara dengan menggunakan logika, ya hmm, itu satu hal yang wajar kalau memang itu di sungai. hmm, Cuma intinya adalah kalau kita bayangkan orang lagi buang air, enak-enaknya, tiba-tiba disergap buaya. Nah, itu hmm. rasanya kayak apa di pantatnya itu, Mas. Itu, Terus itu. yang kedua, nah itu buayanya tuh nggak milih-milih itu, Mas. Nah, dan gini Om Kebo, itu agak mengherankan karena pada saat disamber itu kan kenapa nggak seluruh tubuhnya gitu. Jadi katanya sih sempat keseret sih, sempat sempat keseret terus ditolong juga gitu. Tapi yang hanteman pertama kelihatannya begitu udah dapat pantatnya itu mungkin lagi menikmati dia ya kan empuk itu kan bagian tumpuk itu Om Kebo. Oh, Nah jadi yo nek jadi bokongnya semok, Mas. iya itu ini laki-laki Om Kebo ini laki-laki. Jadi Itu ini kan buayanya cewek. antara bisa jadi gitu. Bisa jadi banyak cewek. Jadi dia hauling roadnya itu kan 5 kilo.
Jadi dari Tambang dia ngelewatin jalan provinsi, kemudian melewatin Pipa Faiko. Nah, kemudian sebetulnya ceritanya ini belum lengkap. Jadi ada satu pohon beringin, kayak pohon besar lah. Tidak jelas di situ diceritakan oleh rekan kita ini pohon apa gede. Nah, pohon itu tuh setiap truk yang lewat itu mesti harus ngasih kode gitu, ngebel. Jadi bunyi Oh, titin gitu. Jadi, nah itu ya katanya permisi. permisi. Ya. Nah, katanya di situ pernah kejadian seperti kayak ada orang lewat menghindar, terus truknya ini melenceng karena itu jalan tanah. Nah, kalau melenceng bisa masuk jurang, itu bahaya. Nah, setelah ngelewatin pohon besar ini sampailah ke stockpile. Nah, di stockpile itu ada belt conveyor gitu. Belt conveyor ini kan ngambilin ini ya batu bara kemudian naik ke atas terus diceburin di apa bars gitu. Nah, memang di situ terjal sehingga kalau untuk buang air besar itu mesti harus nyari jeti pelabuhan ini karena di pelabuhan itu kan ada konstruksi besinya gitu. Jadi bisa turun ada tangganya gitu. Jadi ada tangganya. Jadi sambil pegangan tangga sambil itu Mm-mm, mm-mm. lebu. Jadi sangat mengherankan. Memang buaya di situ banyak. Gitu. Tapi setelah kenapa terjadi dengan orang itu gitu. Dan katanya sebetulnya bukan hanya dia aja Om Kebu. Kadang-kadang orang-orang sekitar situ, operator situ itu orang-orang kampung. Jadi itu sebetulnya juga dekat dengan penduduk ya. Itu juga biasa. Sebetulnya BOL di sungai itu kan biasa mereka. Bukan sesuatu yang ini. Nah, waktu kita tanya kenapa sih kok suka beol di sungai? Ternyata jawabannya sederhana, Om Kebu. Apa jawabannya? Ceboknya gampang. Ya, tinggal nganu Cebok. Mas. Iya, Mm-mm. tinggal dicemplungin bersih sendiri. Iya. Nah, bisa jadi sebetulnya buaya ini sebenarnya mau nyebokin sebenarnya. Sebenarnya Oh nggak mau gitu. makan. Ya, bisa jadi sebenarnya khusnudonnya sebenarnya buaya ini mau bantuin dia gitu. Oh, Ya, atau mungkin buayanya itu rakus. iya. Nah, ini Om Kebu. Jadi ngomong-ngomong tentang siluman buaya ini, saya mencoba melihat ini. Nah, ini di Cirebon. Di Cirebon itu ada sungai namanya Krian. Nah, ini suka muncul buaya putih. Nah, di sini diceritakan bahwa ini lucu nih penyebabnya ini juga ini kita ngomong buaya ya kita lucu ini jadi adanya di situs bersejarah Lawang Sanga yang dekat Sungai Krian menyimpan banyak mitos muncul siluman buaya putih di Kampung Mandalangan Kelurahan Kasepuan Kecamatan Lemah Wungkuk Kota Cirebon. Nah di sini muncul katanya konon sering ada siluman buaya putih tidak buas karena diyakini merupakan kutukan, Mas. Kutukan oleh Hmm. Sultan. Nah, buaya putih ini katanya nggak buas karena ini kutukan. Nah, buaya jelmaan katanya. Nah, buaya ini ada namanya, Mas. Dia itu salah seorang putra dari Sultan Sepuh I Samsudin Martawijaya. Nah, penyebab kutukannya ini lucu, Mas. Hmm. Jadi anak Sultan Samsudin ini dikutuk menjadi buaya putih bernama Elang Angkawijaya. Dia dikutuk karena semasa di dunia tidak pernah patuh terhadap perintah ayahnya. Nah, tidak patuhnya ini lucu. Ini bagian ini saya mau bilangin, Mas. Elang Angkawijaya memiliki kebiasaan kalau makan sambil tiduran tengkurap. Hmm. Sultan selalu menasehati agar tidak seperti itu, tapi kerap diabaikan. Sehingga akhirnya Sultan berucap anaknya kalau makan tengkorak seperti buaya. Jadilah mas buaya itu. Gitu. Nah ini eh, jadi ternyata makan tengkurap itu bisa jadi buaya juga mas. Gitu. Ini ini mitos ya. Ya, tapi ini tidak ada korban di dalam cerita yang di Cirebon ini tidak ada korban. Tapi yang cerita kita yang pertama tadi itu Ada memang korban. memakan korban gitu. Nah, saya kepikiran bagaimana Om Kebu kalau KPK itu mempunyai kolam gitu
mempunyai kolam yang berisi buaya-buaya. Nah, buaya ini dites. Jadi koruptornya itu yang koruptor beneran itu nanti pasti akan dimakan oleh buaya seperti tadi. Nah, saya usul ini kan di sungai, kejadiannya kan di Sungai Dondang namanya, di Kalimantan Timur Hmm. gitu. Nah, ya, sungai ini besar, kapal 300 feet itu bisa muter gini, bisa U-turn gitu. Nah, saya usul gimana kalau kita membibit buaya dari sana, karena buaya itu ternyata yang di sana itu bisa mengidentifikasikan orang jahat dan orang baik. Terbukti yang buang air besar yang orang baik tidak pernah disantap pantatnya. Nah, kenapa maklar tanah ini kok disantap, Om Kebo? Jadi kalau bagaimana kalau kita usul ke KPK, kita membibit anak buaya dari lokasi tersebut dari Sungai Dondang di Kaltim itu, kita bawa ke Jakarta, kemudian kita bikin kolam. Nah, kita tes nih. Misalnya Hmm. orang ini koruptor beneran atau enggak gitu. Itu taruh aja disuruh beol di situ. Nah, nanti kalau dia pantatnya dimakan buaya berarti benar. Gimana Om Kebu? Menurut Om Kebu ini usul bagus. Nah, itu sekarang itu buayanya sudah pinter ya, Mas. Dia nggak mau makan daging yang haram. Itu loh, Mas. Ini Susah, susah. Jadi, ini Mas Mahfud ketawa ini. Jadi buayanya sudah ini ya, sudah itu, tahu Mas. ya? Tahu, tahu itu, tahu. Jadi, apa ya? Jadi, mungkin kalau perlu ditanya dulu, Mas, binatangnya mau nggak, Mas? Buaya kan juga istilahnya kalau makan juga istilahnya dia makan orang itu mungkin terpaksa, Mas. Terpaksa itu. Karena memang apa habitatnya terganggu. Tapi kalau Hmm. memang hukuman buaya, KPK memberikan apa ya hukuman kepada para koruptor di Pakake Boyo gitu. Hmm. Kayak itu saya seandainya itu buayanya mau itu nggak itu terjadi nggak bakalan ada korupsi, Mas. Itu, Mas. Hmm. Iya, Jadi iya. ya mungkin ada yang lebih mungkin jangan buaya, Mas. Kalau buaya kan mungkin cepat matinya, Mas. Jadi Hmm. orang dimakan buaya itu matinya cepat. Mungkin yang matinya pelan-pelan gitu tapi sakit gitu, Mas. Misalnya Hmm. apa ya? Pakai us itu aja, Mas. Tawon, Mas. Enak, Mas. Jadi dintup ke tawon gitu, tawon tawon das dulu, Mas. Wah, itu nek kentok pisan tuh rasanya kayak satu untupan itu rasanya kayak satu gigitan buaya. Nah, coba kalau dintup 1.000 tawon. Wah, itu rasanya, Mas. Tenang. Oh, kalau tawon susah Mas, karena bilanginnya susah, harus dibilangin satu-satu, kan tawon banyak. Kalau buaya Ya. kan satu. Nah, Oh iya. ini Om Kebo, saya browsing lagi. Ternyata yang saya omongkan itu sudah dilakukan oleh Kim Jong Un. Oh iya. Nah, jadi ini nggak tahu ini hoax atau fakta beredar video hukuman mati koruptor di Korea Utara yang dimasukkan ke kandang buaya. Nah, ini Om Kebo. Jadi eh, di dalam cerita itu, dalam video itu dia menggandeng seorang pejabat yang terlibat korupsi. Nah, ternyata di sini, nah ini bukaannya ini. Dia gandeng, nah begitu pejabatnya ini nyampe di sana, ini tiba-tiba kebuka, nah katanya bawahnya ada buaya. Tapi nggak tahu ini hoax atau benar, ini kita nggak tahu. Tapi saya yang herannya, kok dia di pinggir ini, kok dia nggak takut dia sendiri yang kecemplung ya? Kan ini kan bahaya sekali, Mas. Kalau dia kecemplung kan dia juga dimakan buaya. Tuh. Mungkin buayanya sudah dipelihara sejak kecil sama Kim Jong Un mungkin tadi jinak. Saya juga pernah dengar, Mas, itu sampai dikasihkan ke apa anjing juga. Tapi entah hoak atau enggak saya nggak tahu. Ya. Ya. Jadi
Jadi kan ini gini Om Kebo kan, bagaimana hewan itu ternyata mempunyai satu insting terhadap Mm-mm. orang. Jadi ada satu cerita, ini Mas Mahfud nih pasti udah tahu. Jadi ada cerita sufisme Om Kebo. Jadi namanya Robiah. Itu seorang yang apa imannya sudah makrifatnya udah tinggi. Nah ini suatu saat ini dia bermain dengan singa gitu. Ada singa kok nggak dimakan sama dia gitu. Nah kata dia eh, singa itu kan makannya kan kan ini Om Kebo daging gitu. Nah supaya kita nggak dimakan oleh singa ya kita jangan makan daging gitu. Ya tapi nggak tahu ini benar atau enggak cerita itu gitu. Jadi kalau kita itu nggak tahu apakah pawang-pawang itu makan daging atau enggak ya, yang di apa kebun binatang gitu. Karena kan katanya dari baunya itu apa bisa bisa terdeteksi. Nah bisa jadi yang maklar tanah tuh habis makan sate. Nah Ini makanya satu kalau habis makan sate jangan deket-deket hewan buas, itu bisa dimakan nanti. ini Menurut Om sate Kebo gimana? buaya itu. Tapi ya nggak ada itu relasinya. Nah, misalnya gini, Mas Marius habis makan sate kambing. Itu deket-deket sama kambing, itu kan nggak ngefek kambingnya, Mas. Terus suatu saat Mas Marius abon sapi, terus ketemu sapi, itu kan nggak ngefek juga. Terus tiap hari kita makan ayam, terus kita deket-deket sama ayam, ayamnya juga deket juga, nggak dibenci sama ayam kok. Gitu loh. Kan kalau Ya, ya. misalnya gitu Jadi loh. eh, jadi sementara ini kesimpulannya Om Kebo, orang-orang di situ adalah karena dia makan uang yang dari perusahaan tidak disampaikan semuanya hasil pembebasan lahan, land compensation istilahnya. Hmm. Itu sehingga buayanya itu bisa tahu gitu. Itu Om Wah, Kebo. kalau kalau memang benar seperti itu dan beritanya tersebar, Mas. Orang-orang orang yang melakukan melakukan apa ya tindakan yang seperti tadi itu nggak akan deket-deket ke sungai, Mas, pasti ada suatu Hmm. mitos. Kamu kan ngambil orang orang tuh jangan deket-deket ke sungai nanti dimakan buaya, kan kayak gitu nanti. Hmm. Jadi kesimpulannya statementnya Mas Marius jangan sampai mereka tahu, Mas. Kalau mereka tahu, orang-orang mereka tahu nanti mereka akan menjauhi sungai, Mas. Gitu. Iya. Jadi sebetulnya ini Om Kebo, mereka itu kan sehari-hari sudah biasa kan. Kan memang Kalimantan itu konturnya kan banyak sungai-sungai besar. Bahkan ada rumah panggung itu kan di atasnya juga ini di bawahnya air gitu. Di pinggir-pinggir sungai itu mereka tinggal di situ pakai kayu ulin gitu. Jadi mereka Hmm. sebetulnya sudah biasa gitu Hmm. di rawa-rawa, apalagi kan tambang itu kan konturnya kan juga itu udah biasa. Cuman yang aneh ya itu gitu. Dan setelah diteliti memang benar yang dikasih itu uangnya setengah. Jadi Hmm. masih untung dia hanya setengahnya. Kalau misalnya uangnya diambil semuanya mungkin pantannya itu dua-duanya akan hilang gitu. Nah itu Oh ya, kalau malah itu lucu. Malah dua-duanya lucu. Habis semua kan malah jadi apik. Toh nah nggak bisa duduk dia. Nah, itu makanya kalau kalau seandainya kita itu bisa melatih hewan itu, ini kan hewan khusus ya, maksudnya yang di sana di Kalimantan ini kan di daerah situ ini apa kelihatannya bisa bisa mencium gitu loh, orang jahat sama orang enggak gitu. Nah ini sebetulnya yang menarik itu. Nah satu lagi saya mau menceritakan, jadi ini di kisah tanah Jawa nih Om. Ini Oh, ada buaya Om berkaki Hao. enam. Ya, buaya berkaki enam. Jadi siluman buaya ini katanya jin. Hmm. Jadi setengah manusia, setengah hewan. Namun siluman buaya ini lebih banyak dimanfaatkan untuk hal-hal negatif.
Itu siluman buaya berkaki 6 merupakan endemik asli Pulau Jawa yang hidup di dalam air seperti rawa-rawa, bendungan, parit, pengaman benteng Belanda maupun muara sungai-sungai besar. Sosok di masa kolonial kebanyakan dimanfaatkan untuk menjaga bangunan-bangunan air yang didirikan oleh pemerintah kolonial, tentunya dengan meminta bantuan para dukun-dukun. Namun ketika dimanfaatkan, sosok ini seringkali meminta kompensasi atau tumbal nyawa untuk menambah kekuatan konstruksi, dan kebanyakan adalah korbannya anak-anak. Namun sebenarnya siluman ini bersifat netral. Ketika tidak dipekerjakan, sosok ini juga tidak akan berbuat jahat ataupun merugikan manusia. Selain dimanfaatkan untuk menjaga bangunan air, siluman buaya juga digunakan untuk menambah kesaktian seperti kekebalan menaklukkan berbagai hewan air yang buas, tahan menyelam dalam durasi lama, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan air gitu. Ini panjang, ini ada mantranya segala ini. Saya nggak mau baca ini. Nah, cuman gini Om Kebo, nah bedanya dengan ini. Kalau ini memang benar real apa namanya real gulungan ya. Jadi ini buayanya ini memang benar diciptakan. Nah ini di sini katanya untuk menjaga misalnya orang mau bikin jembatan gitu supaya jembatannya. Tapi di sini saya tertariknya ternyata bisa untuk menambah kesaktian dan untuk menaklukkan berbagai hewan air yang buas. Nah, saya mempunyai ide Om Kebo, gimana kalau perenang-perenang kita itu mempelajari ilmu buaya putih? Kenapa nggak gitu? Sehingga pada saat kita terjadi itu Olimpiade, biasanya kan kita selalu kalah dengan Cina tuh, gitu. Karena Cina punya sungai Yangtze, punya sungai Huanghu, sungai Kuning itu kan juga mereka punya sungai-sungai juga. Nah, kita Kalimantan kan juga nggak kalah. Nah, menurut Om Kebo ini workable nggak? Ini bisa kita buat eksperimen. Jadi siluman buaya putih ini ilmu yang harus dimiliki para perenang-perenang supaya nanti kalau ikut perlombaan itu bisa menang. Menurut Kebo mungkin nggak ya? Nah, menurut saya nggak efektif, Mas. Lah, punya ilmu buaya putih tetap perenangnya ikut renang toh. Nah, mending itu ada mulut putih, Mas. Oh. Jadi dia dari start gitu tiba-tiba langsung hilang sudah ke finish gitu, Mas. Itu lebih cepat lagi. Kalau buaya putih masih renang, Mas. Lambat itu. Mending ilmu yang menghilang itu. Kayak mulut putih terus ilmu apa tuh ya? Yang bisa terbang itu apa tuh namanya? Tuh saya lupa. Mending ilmu itu lebih cepat. Jadi dari start nyemplung gitu, nggak perlu berat tiba-tiba sudah sampai finish gitu. Terus balapan renangnya tidak di kolam renang, Mas, tapi di Sungai Berantas gitu loh, Mas. Dari ujung Sungai Berantas sampai sana gitu, Mas. Kalau enggak di Bengawan Solo gitu, Mas. Dari muaranya ke muara gitu loh, Mas. Itu pakai ilmu itu malah lebih cepat, Mas, dibandingnya pakai buaya putih. Kalau pakai buaya putih masih renang juga. Oh iya. Ya. Dan juga gini, Mas, kalau pakai ilmu-ilmu itu kan mereka buaya itu kan nggak pakai pakaian, Mas. Itu juga kayaknya nggak bagus juga karena salah satu syaratnya nanti jangan-jangan nggak boleh pakai baju. Nah, itu kan juga nggak bagus itu. Nah, itu jadi, juga repot juga, Mas. Agak repot juga ya itu ya. Iya. Mungkin dengan tidak pakai baju jadi kan lebih ringan, Mas. Kalau pakai baju kan mungkin iya. Ya. Atau gini, Mas. Jadi kita ini kan kurang kreatif ya. Kan kita ini banyak dukun-dukun, kemudian banyak ilmu-ilmu, kemudian banyak kejadian aneh. Tapi kita itu tidak pernah mau memanfaatkan, mengaplikasikan dalam sport. Seperti yang dulu sepak bola misalnya. Kalau orang bisa menolak energi orang, misalnya kan dulu ingat nggak Merpati Putih, Satria Nusantara gitu, yang kalau mau diserang terus dia bisa gulung-gulung gitu. Itu kenapa tidak diterapkan dalam sport gitu. Nah, bahkan malam ini ada berita mengejutkan, Mas. Pemain All England kita nggak boleh nerusin. Itu juga saya menyesalkan itu, Mas.
Tuh. Iya. Nah, itu eh, kenapa kan menurut Om Kebo ada nggak aturan FIFA, aturan IBF gitu yang melarang para atlet-atlet kita mempelajari ilmu eh, bela diri atau ilmu tenaga dalam atau ilmu klinik atau diisi gitu, itu ada aturannya nggak di dalam dalam Sebenarnya dalam sebenarnya sih nggak ada ya. Tapi entah benar atau enggak, itu juga entah benar atau enggak saya belum pernah sih. Mungkin Mas, ini masih mungkin. Mereka menerapkan ilmu itu juga gitu. Tapi jangan hmm, dikira Mas, orang luar negeri yang modern kayak gitu juga percaya sama hal kayak gitu. Gitu Mas. hmm, Seperti contohnya nih Mas yang lucu. Eh, kayak balap sepeda misalnya. Dulu jalan sepeda. Nah, itu sepedanya dikipasi pakai menyan kok gitu. Nah, saya mikir apa biar enteng apa disuruh karo jin apa piye saya nggak ngerti itu. Ada kejadian itu dulu aja. Itu benar oh kejadian saya ngelihat sendiri. oh Terus ini udah kayak kita bahas Om Kebo, ini di Atlantis series udah kita bahas kemarin, sudah ke 44 itu. ya, Itu kita namanya Aji Sepi Angin. Itu sudah nah kita bahas itu. orang Hmm. Jawa itu kan banyak ilmu. Dulunya kalau kita pelajari ilmu-ilmu kayak gitu kan banyak mas. Misalnya Hmm. aji opo angin, terus ilmu welut putih, ilmu Hmm. sukmo. Nah, Hmm. itu kalau kita lihat banyak mas, gitu loh. Ilmu pelet misalnya Semar Mesem, terus ilmu opo Hmm. meneh banyak kan orang Jawa itu ilmu kayak gitu banyak. Ya. Nah, Kalau itu Om Kebo. Kenapa itu tidak diterapkan? Maksudnya kenapa itu tidak dikaji secara ilmiah? Kalau perlu dibuat aplikasinya, dianalisa pakai statistik, itu terus orang didatangkan dukun-dukun yang hebat-hebat itu, kayak kendalanya Roberto Carlos itu. Coba dia bisa sebenarnya muter, ya kan? sebenarnya sudah sebenarnya sudah sekarang sudah nggak seperti dulu lagi mas. Contoh ya mas ya, buku yang mas bawa itu dulu nggak ada. Kisah Nih, tanah Jawa itu nggak ada. Iya, sekarang sudah dibahas, diekspos nih, dan itu menjadi suatu apa ya bacaan. saya Zaman punya saya 4 dulu, mas. ya saya Nih, juga saya punya punya 4. mas. Ya, Ya, tanah Jawa nah itu. Nah, dulu waktu kita SMP SMP nggak ada pembahasan buku-buku tentang itu. Dulu saya, jadi kesimpulannya sekarang hal-hal seperti itu sudah diekspos mas. Jadi sudah seperti saya pernah cerita sama Mas Marius ya, yang saya lihat bahwa makhluk astral itu sekarang ini sudah bisa diajak cari duit dengan benar mas. Nggak percaya? Contohnya, gimana mereka caranya? itu caranya mas. Misalnya kalau tuyul sekarang dulu itu suruh nyolong duit mas. Sekarang tuyul nggak suruh nyolong duit mas, suruh syuting bareng. Coba aja di YouTube sudah ada loh mas. Dua kuntilanak sekarang udah nggak ngeri ketawanya mas, gitu loh. Sekarang saya tahu sebabnya kuntilanak itu suka ketawa, itu sebabnya mereka komunikasi. Nah sekarang sudah nggak kuntilanak diajak syuting bareng mas, gitu loh. Mengenai nanti hasilnya sharing atau enggak saya nggak tahu mas. Cek mas di YouTube. Saya pernah tanya sama teman saya, itu sebenarnya yang di film itu benar atau enggak, gitu loh. Dan dia jawab, oke itu benar. Ada yang nggak benar juga. Jadi sifatnya masih apa ya, apa ya, mungkin pakai boneka atau apa, gitu loh. Terus yang Hmm. satu lagi, Banaspati ya Mas Api itu Mas, gitu loh. Itu juga sudah diajak syuting bareng. Jadi kesimpulannya mereka itu sekarang itu sudah diajak kerjasama bareng dengan manusia untuk mencari gitu loh Mas, duit yang benar. Ya Hmm. pakai YouTube itu. Hmm. Mas Marius Jadi tadi mau misalnya. Kalau mau tadi yang ada Mas. Ya, yang disebutkan Om Kebo itu, jadi itu generasi tuyul, pocong, banaspati, wewe gombel yang milenial.
yang Iya. yang generasi gennya sudah bukan gen kita lagi, itu generasi milenial. Jadi sudah dia juga pengen eksis, Mas. Dia Iya. pengen eksis dan didokumentasikan dia ada gitu. Nah, kalau kalau contohnya itu Mas, kayak Ronaldo kan. Pada saat dia nendang lampunya dimatiin kan. Kan dia menendang lampu dimatiin terus eh, bola ini akan apa melayang masuk ke gawangnya. Nah, si kipernya itu hanya nebak-nebak, Mas. Tapi herannya ada berapa 10, 7 atau 10 ya. Itu bisa masuk semuanya. Nah, berarti kan ini si Ronaldo dalam kegelapan bisa nembak bolanya, tapi si kipernya dalam kegelapan dia tidak bisa nangkep bolanya. Hmm. Nah, kenapa gitu aja itu yang nonton luar biasa itu. Videonya, YouTube-nya jutaan, Ronaldo dipuja-puja gitu. Kalau kayak gitu aja kan kita dengan ilmu-ilmu gini kan harusnya bisa, Bung Kebu. Misalnya Nggak ini bisa, Mas. badminton. Hmm. Orang-orang yang badminton ini harus belajar tadi welut putih atau belajar walet, jurus walet. Hmm. Nah, itu seperti apa namanya melayang-layang itu. Nah, Hmm. bisa punya ilmu meringankan tubuh itu. Nah, itu kan dia loncat-loncat kayak gitu. Nah, kenapa itu tidak di saya tidak diajarkan ya atau mungkin diajarkan gini-gini. Nah, itu menurut Om Kebo gimana aplikasi dunia metafisis dalam sport gitu, dalam olahraga? Wah, itu nanti malah asik loh Mas sebenarnya. Jadi misalnya begini, ada dua orang dukun sakti gitu loh, bisa menggerakkan barang gitu loh. Bisa menggerakkan barang wes gitu loh. Nah, sekarang badminton. Jadi mereka bermain tanpa raket, cuma koknya aja yang jalan, Mas. Gitu loh. Dikendalikan oleh pikiran. Jadi dikendalikan pikiran, koknya yang kiri kanan kiri kanan gitu aja, Mas. Jadi rano pemain nih gitu loh, Mas. Makanya makanya akhirnya biar nggak terjadi seperti ini gitu loh, Mas. Gitu loh. Jadi akhirnya si dukun itu nggak perlu datang ke arena badminton. Mereka cukup di rumah aja gitu loh, Mas. Di rumah aja nonton TV, mereka kendalikan gitu, Mas. Jadi Nah, jadi Om, nggak perlu nah, pemain. Hah? nah, ini menarik ini. Malam ini usul Om Kebo ini sangat bermutu sekali ini. Jadi misalnya ini Persija lawan lawan Persebaya gitu, Mas. Hmm. Nah, nanti itu yang perang nanti dukunnya, Mas. Oh iya. Jadi pemain-pemain ini jadi males karena pemain-pemain sekarang itu kalau di ini mau main gitu di Senayan itu katanya nih cuma nongkrong di Hmm. Starbucks karena banyak Senayan City, ada Plaza Senayan, ada FX Plaza. Jadi orang-orang banyak hiburan Mas di sekitar Hmm. olahraga. Nah, kalau ini terjadi, mereka sambil ngopi di Starbucks tapi bolanya tadi jadi para dukun nanti. Jadi ini Hmm. jadi nantinya adu menyan kalau gitu. Jadi Oh iya, nggak bagus juga ya ternyata ya. Jadi nanti eh, jadi kekuatan dukun akhirnya nanti yang berperang dalam satu kompetisi gitu. hmm. Gimana? Bisa. Ya bisa aja Mas, menarik itu Mas. Jadi anti mainstream kalau orang gaul itu bilang gitu loh Mas. Jadi Ya, iya, jadi yang olahraga kita penonton, tapi kita mengolahragakan makhluk halus gitu loh Mas. iya, iya Mereka itu itu maksud saya. sehat gitu loh Mas, Saya gitu masuk. loh. Iya, Saya jadi senang sekali. iya apik Mas. Jadi misalnya voli tapi yang main kuntilanak gitu loh Mas. Lucu. Iya, Jadi mereka nggak perlu loncat tapi so mabur gitu loh Mas. iya. Jadi, Terus nanti ini uh, kipernya Mas. Jadi kipernya itu bisa sambil ngopi di pinggir itu ternyata bola itu mental sendiri gitu. oh Jadi nggak perlu iya, dia lari-larian loncat. Jadi lari-lari kopinya nggak perlu. sambil duduk-duduk, ngerokok di pinggir Itu di itu ya pinggir itu rumputnya lapangan tapi ya dia sudah dipagari Mas. Jadi saya ya. tuh ingat Mas. Jadi dulu waktu SMA teman-teman yang belum siap ulangan itu pulpennya tuh dibawa ke dukun diisi Mas. Diisi. Nah, gitu. Nah, kalau gitu berarti si isian ini berarti apa sudah belajar ya dia? Ya? Bagaimana dia bisa ini ya? Berarti mereka berarti kita perlu bikin diklat masuk halus, makhluk halus. Jadi kita Itu membuat training center makhluk-makhluk halus ini
yang akan diisikan sesuai dengan minat dari pembelinya. Jadi kita nanti bisa bikin satu sekolah, satu apa namanya pelatihan makhluk halus, terus kita jual, Mas. Nanti kita paket-paketkan. Jadi ini yang jago bola, ini badminton, ini yang belajar mau UTBK tidak siap, kayak gitu-gitu. Kayaknya ini bisnis yang menarik. Gimana menurut Om Kebu? Pertanyaan terakhir ini. Ya sebenarnya juga istilahnya, misalnya begini Mas, kalau kita bisa seperti itu, yang terjadi apa nikmatnya menjadi manusia Mas? Jadi misalnya begini, kalau Mas Marius nih Mas Marius gitu loh, pinter rogoh, jadi sok mone sok ucul dari badan Mas, set gitu Mas, nyontek neng koncone didelok, misalnya didelok koncek, terus balik meneh Mas, terus ditulis gitu loh Mas. Juk ngopo sih no Mas gitu loh Mas. Mesti bijinya apik terus, mesti bijinya untuk nilai A terus, nilai A terus. Nah, pertanyaannya, setelah lulus S1 dengan predikat cum laude dengan ilmu seperti itu, yo arep ngopo ngono Mas. Iya, iya. Jadi mungkin nanti gini Mas, makhluk halus jadi manusia, manusia jadi makhluk halus. Nanti akan terjadi. Dulu waktu ada ramalan, ingat gak dulu bahwa daratan akan jadi lautan, lautan jadi daratan. Itu orang nggak percaya. Nggak percaya orang. Nah, nanti manajemen sumber daya makhluk halus, Mas. MSDM. Jadi nanti bukan hanya mempelajari karakter manusia, nanti ke depannya ada magister manajemen makhluk halus. Kan sekarang tuh ada manajemen aneh-aneh ya. Ada keuangan, pemasaran, terus pariwisata, pokoknya macam-macam lah segala manajemen apalah mempelajari syariah, risiko dan macam-macam ya, aktuaria segala. Nah, bagaimana kalau kita membuat program magister S2 gitu jurusan makhluk halus. Nah, karena dalam hitungan saya jumlah makhluk halus itu pasti lebih banyak daripada jumlah manusia. Nah, ini kita mendapat resources yang murah. Karena apa? Menyan. Itunya apa? Digerakkan oleh menyan. Dan tapi sekarang nggak cuma menyan nih, Pak. Sekarang mintanya jaluk ayam cemani. Terus kadang das saya sendiri juga diminta ya Mas, das kebu. Nggak mau Mas, kalau itu Mas nggak setuju Mas. Karena namanya kebu ya. Nah, itu das saya diminta. Oke, Om Kebu. Jadi lain kali saya pengen tahu kenapa sejarahnya disebut Om Kebu. Jadi malam ini sangat bermutu sekali diskusi kita. Terima kasih rekan-rekan, Mas Levi, Mas Tiono yang telah hadir. Semoga obrolan kita didengarkan oleh Kemenparekraf, Menpora gitu. Sehingga juga makhluk-makhluk astral juga pada makhluk astral. Ini kalau saya lihat ini 1000 lebih Mas yang ikutin. Yang 997 itu makhluk astral. Gitu. Ya, jadi, itu banyak mas. Itu malah ono buto hijau barang. Sekarang udah nggak hijau mas, rodo ungu saya mas. Itu rodo ungu. Loh, buto hijau itu mas, kalau di Hollywood jadi Hulk. Nah itu pinternya orang mereka. Jadi kalau kan ini sosok ya, kemudian kita astral projection, kita ngelihat penampakan. Oh ada makhluk warna hijau, nah, buto hijau. Udah bahkan kita kebo hijau pun ada itu zaman Kenaro itu yang nusuk itu kebo hijau kena fitnah gitu. Nah orang-orang di Hollywood di LA sana itu juga melihat sosok itu, tapi kenapa mereka itu bisa menjadikan duit gitu loh mas. Jadi kenapa kita itu kok klenik itu selalu dikambing hitamkan gitu. Padahal kan setan-setan ini nggak salah, justru sumber inspirasi. Kenapa kita itu selalu itu kafir selalu gitu loh, dia kan justru yang nggak ngajak, justru manusianya yang sekarang mencari-cari ya. Jadi kalau gagal mereka itu lebih kreatif mas, dalam artian di dunia kartun, di dunia film fiksi mereka kreatif. Jadi Indonesia tuh iso loh mas, sosok misalnya sosok superhero gitu, tapi kuntilanak dijadikan superhero gitu loh.
Wonder Hmm. Kunti, misalnya apa kayak dikasih nama gitu loh. Mereka bisa terbang, punya kekuatan. Terus yang kedua, Iya. kalau di Marvel itu yang apa bisa api apa namanya itu mengeluarkan api ya. Kita juga punya Banaspati. Terus mereka Iya. punya punya film apa King Kong, King Kong itu. Nah, kita Hmm. punya genderuwo gitu loh. Nah, kita nggak mau Iya. mereka, Mas. Coba kalau mereka dijadikan nganu apa superhero Indonesia. Superhero Indonesia kan terbatas, Mas. Salah satunya misalnya Gundala. Cuma itu, Mas. Gundala Gundala Putra Putra Petir. Nah, Petir, itu terus di sana Flash, Mas. Flash, Flash, Flash. ya itu. Terus mereka terus satu lagi siapa tuh yang cewek Jun Kartubi. Jun Jun Kartubi. Kartubi, iya. Terus apa lagi tuh? Ada berapa ya kemarin komik Indonesia? Nah, mereka kan mengambil inspirasi dari kita, gitu loh. Jadi Hmm. kan superhero gitu. Nah, mereka Superman bisa terbang, gitu. Nah, Kita kita punya Gatot Kaca, Mas. Gatot Kita Koco, punya Mas. Gatot Kaca. Gitu. Iya. Iya. Nah, cuma kita kalau itu di film gitu bagus, gitu loh, Mas. Ya. Berarti ini tantangannya adalah di teknologi, Mas. Jadi kita itu inspirasi banyak, cerita-cerita banyak. Bahkan kalau pengen seru, kan sekarang cerita Netflix tuh yang paling laku kan cerita hantu nih, misteri Hmm. kayak gitu-gitu kan. Kalau kita kan banyak orang bisa komunikasi sama jin setan, Mas, tadi, yang Banaspati, Gendruwo. Kita tanyain aja mereka, ceritanya seperti apa, kita akan jadi cerita kita pasti menarik langsung pada source utama. Jadi Iya. interview with Banaspati gitu, interview with Oh Gendruwo sudah, gitu. Mas, sebenarnya sudah, cuma nggak di film kayaknya di YouTube Oh, ada, itu pernah hmm. ada. Mereka itu apa ya, eh, memberikan informasinya juga, ya ada, Mas. Coba dicek, Hmm. cuma nggak Ya. diekspos, dikembangkan. Hmm. Mungkin Ya, ya, ya. perlu sutradara kayak Mas Mario sini untuk ke situ, Mas. Mungkin menarik, Mas. Gitu loh, Mas. Kayaknya perlu nih. Coba kita pikirkan ya. Atau Ya. setidaknya animasi aja dulu, Om Kebu. Oh Animasi iya. nanti, jadi nanti dan kita sumbernya nggak habis-habis. Karena kita langsung bisa komunikasi dengan pelaku utamanya gitu. Hmm. Dengan kita tanyain aja gitu. Dan Misalnya itu gini Mas, gini Mas, gini Mas. Aku ya, punya ya, ide Mas. gimana? Cerita-cerita horor, cerita misteri itu kan selalu dari sisi manusia. Kenapa nggak kita membuat cerita horor, misteri, cerita hantu dari sisi hantunya gitu? Kenapa nggak kita bikin cerita misalnya kuntilanak dari sisi kuntilanaknya gitu? Kalau kemarin kita kan dari leha, dari sisi lehanya. Bagaimana kita tanyain perasaan kuntilanak kalau ketemu manusia. Terus kalau berhasil nakut-nakutin itu, apakah adrenalin dia nambah atau mereka dapat poin atau pangkatnya dia naik? Kita kan nggak pernah. Coba kita balik. Iya, Mas, saya sebenarnya juga penasaran juga, Mas. Kenapa mereka itu kok nakut-nakutin gitu loh, Mas. Tapi sebenarnya mereka itu punya selera humor nggak sih, Mas? Pertanyaannya cuma itu aja. Kalau mereka punya selera humor, bikin grup lawak, Mas. Jadi, jadi jangan nakutin, itu loh, Mas. Grup lawak, Mas. Jadi misalnya trio trio pekok, misalnya kayak gitu. Isinya itu Mbak Kunti, terus Genderuwo, terus sama Pocong misalnya. Mereka ngelawak, stand up gitu loh, Mas. Oh ya 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 ya. Itu. Nah, itu salah satu mata kuliah di dalam manajemen sumber daya makhluk halus tadi. Oh Itu ya, ya. ada. Jadi waktu saya kuliah S2, dosen saya kan Renal Kasali, Om Kebu. Itu ada satu Hmm, mata kuliah namanya teror konsumen. Jadi kita hmm, suruh dijualan di Senen. Bagaimana hmm, kita kulakan katakanlah 50.000 ditawar 20.000. Dan kita di syuting dari jauh, muka kita ini gimana? hmm. Kesel dan orang itu nah teror konsumen. Nah, sekarang kita bikin mata kuliah juga di dalam manajemen itu makhluk lembut itu ya, teror lembut. Jadi mata kuliahnya itu mata kuliah misalnya
manajemen menyan gitu. Bagaimana apa namanya misalnya pemilihan media-media gitu. Misalnya pemilihan warna, katanya kan kalau kalau pakai baju hijau kan nggak boleh gitu. Jadi nanti kostum, nanti ahli fashion juga. Jadi nanti mencakup banyak ini manajemen sumber daya makhluk halus ini mencakup tentang ada fashion, ada makanan, jenis-jenis makanan, kemudian kuliner, jenang apa kan kalau itu ada jenang-jenangnya gitu. Nah, nah itu ada banyak komentar itu dari Panca Pratala, Sat Pratala, Superwirun. Kayaknya makhluk-makhluk itu sudah pada datang ke tempatnya Mas Marius ya. Sepertinya mereka tertarik dengan idenya kita, Mas. Mungkin mereka butuh penjelasan yang lebih itu, karena mereka mungkin bosen, Mas. Bosen dalam artian bosen menakut-nakuti, gitu loh, Mas. Iya, dan jadi, kita tidak pernah membuat webinar kan mereka, Mas. Jadi kita ini hanya ngomongin dia, tapi dia tidak pernah kita ajak join. Narsum ya, misalnya. Ya, narasumber gitu loh. Mungkin jadi mereka tuh bosen diajak sesuatu yang serius terus, Mas. Gitu loh, Mas. Satu, kalau hubungan sama mereka tuh mesti serius, Mas. Sama tuyul mesti serius, suruh nyolong duit gitu, Mas. Iya. Kalau sama misalnya sama babi ngepet ya serius, Mas. Suruh nyolong duit juga. Terus kalau misalnya itu, nah kita ajak mereka sesuatu yang nggak serius gitu loh, Mas. Iya, itu bisa tertawa gitu loh, Mas. Oh. Tolong nanti ya kalau yang sudah pada datang ke tempatnya Mas Marius, lawaan yang membuat mereka tertawa itu seperti apa toh, Mas? Iya. Usul bagus nih. Usul bagus. Iya. Ya. Kayak misalnya tuyul kan selama ini kan nyuri uang. Bagaimana kalau mencuri hati? Nah, itu Mas. Itu mencuri hati, gitu, mencuri perhatian, gitu. Ya, terus sekarang lagi banyak istilah ghosting, gitu. Ya kan? sekali-kali misalnya kayak genderuwo nakutin mata merah, bikin yang agak alay sedikit gitu loh. Gini, Om Kebo, ini penutup nih, udah 57 menit. Jadi kalau kita studi tentang listrik ya, kemarin saya ikut webinar AI. Wah, di Kumba Selatan bagus, Mas. Artificial Intelligence. Jadi nanti benda ini bisa komunikasi, Mas. Seluruh benda di dalam rumah tuh bisa komunikasi nantinya. Saling isi kulkas kosong, udah order, nanti saldo bank kita habis, nyari kredit ke bank. Pokoknya nanti kita itu tadi. Nah, semakin tidak bergerak sebetulnya nanti. Nah, terus ada yang tanya gitu, kalau gitu peran kita akan digantikan? Ternyata jawabnya enggak, Mas. Karena mereka butuh aplikasi-aplikasi, butuh pemikir-pemikir. Nah, kembali lagi ke masalah tadi, makhluk halus. Ini kan satu energi, sebetulnya dia sudah ada. Kita tidak perlu memprogram sebetulnya. Kita tidak perlu membuat apps-nya itu, mereka itu sudah ada. Ini kan energi. Nah, tinggal kita membuat aplikasinya. Kita tinggal menghubung-hubungkan mereka untuk kemaslahatan manusia. Nah, itu Mas, mereka itu sepertinya sakit hati karena mereka selalu jadi kambing hitam, terus disuruh berbuat yang jelek-jelek tadi, nyuri, nyelakain, kemudian supaya kalau ada kendaraan terus lewat kayak tadi gitu. Jadi mereka tidak pernah dikasih penugasan yang benar. Jadi sebenarnya salah manusianya karena selalu memberi penugasan yang against the law. Coba sekarang dikasih penugasan yang benar, gitu. Nah ini itu menarik. Nah, menarik nih ya. Studi makhluk halus. Ini menjadi prodi baru, Mas. Ini program mungkin tingkatnya di atasnya S3 mungkin ya. Ada studi lanjutan. Dan saya kemarin sempat ngintip, Mas, pengen ngambil S3 ilmu budaya gitu di UI, sempat itu. Ternyata kalau mau masuk S3 itu harus ngajuin proposal ya. Proposal kerangka. Jadi kita tuh mau riset apa gitu. Nah, saya tertarik dengan studi makhluk halus. Jadi tapi bukan dari sisi itunya enggak, tapi pendaya gunaan makhluk halus. Jadi harus ada Kementerian Pendayagunaan Makhluk Halus nanti.
Mungkin ini menarik ini. Karena mereka energi. Jadi kalau orang bilang seperti kayak panas ini energi, Mas. Pak bumi ini apa? Gas bumi energi, minyak energi. Mereka itu energi. Sayangnya kita itu selalu mencap mereka jelek, makanya mereka marah. Hmm. Gitu, Mas. Hmm. Makanya contohnya Nabi Sulaiman itu pinter memanfaatkan dia untuk ketemu Ratu Balkis. Nah, itu. Oke, Om Ya, Kepuh, ya siap. sebagai closing statement. Ya, kalau kita sih selalu berpegang pada prinsip begini, Mas. Manusia dan juga makhluk-makhluk lainnya, atau makhluk astral, atau semua ciptaan Tuhan. Yang penting itu kita bisa, wong Jawa itu urip belayan, Mas. Hidup bersama. Dan bisa saling mengisi yang tujuannya adalah yang positif. Itu aja, Mas. Ya seperti kalau kadang Mas Maris tadi bilang, kadang kita itu bekerja sama dengan mereka, tapi dengan tujuan yang negatif. Gimana kalau tujuannya itu positif, Mas, gitu loh, Mas. Seperti itu. Terus jangan lupa, Mas, itu cita-citanya ada S3 untuk khusus makhluk halus itu perlu itu mungkin Ya, depannya itu untuk mengantisipasi ya, gelombang kemajuan teknologi yang akan menghancurkan dunia, Mas. Gitu, Mas. ya, itu betul. Dan nanti gampang, Mas. Ujian tesisnya saya kebayang. Itu eh, kita jawabnya ya terserah kita karena pembuktiannya susah gitu. Mereka nggak bisa membuktikan. Misalnya dalam ujian tesis saya disuruh komunikasi dengan makhluk halus gitu kan ya. Nah, kan dosennya kalau ngerti atau enggak gitu. Nah, saya tinggal ngomong aja, oh ya, oh dia begini, begini, begini gitu. Jadi enak, Mas. Jadi studi makhluk halus itu Ya. tidak susah karena cross checknya susah gitu, nggak Jadi bisa. gini, Mas. Kenapa semua tesis itu harus ada pembuktian? Yang anti mainstream gitu loh, Mas. Membuat tesis yang tidak perlu pembuktian dan susah dibuktikan gitu loh, Mas. Ya, Wangel tuh, Mas. Gawin itu, Mas. Tapi ya setuju. hati-hati, Mas. Hati-hati itu, Mas. Nanti malah tambah gondrong nanti jenengan. Semua Ini tesis saya, kan harus ada hipotesa, harus dibuktikan. Gitu. loh, Tapi iya tesis dong. akan mendapat nilai A kalau hipotesisnya itu tidak bisa dibuktikan. Oh gitu, Mas. Iya, justru betul, betul, setuju saya. Jadi kita balik, karena ini dunia terbalik semuanya. Hmm. Nah, karena di alam panca pratala itu semua terbalik, Mas. Nah, nanti kita terangkan kan, makhluk halus tingkat-tingkatannya. Nah, mereka konfirmasinya susah. Kalau dia mau kebenaran, terus surveinya gimana, Mas? Kan banyak Betul, Google Mas. Form itu kalau di grup-grup Betul, itu. Nah, nanti surveinya ke makhluk halus gimana? betul, Mas. Jadi ibaratkan begini, Mas. Kenapa kok kita itu harus setuju dengan 1+1=2? Ibaratkan gitu, Mas. Boleh dong, Mas. Kita tuh 1+1=100. Nggak masalah, Mas. Ya, ibaratkan itu juga gitu loh, Mas. Gitu loh, Mas. Jadi semakin nggak jelas tuh, Mas. Ya itu yang semakin Ya. bagus kita, Mas, gitu. Wah, ini Mas Mahfud ini bilang, jadi nanti gelarnya SAG, Sarjana Alam Gaib. Nah, keren kan? Wah, Terus keren. masternya MAG, Mas Hmm. Agus, gitu Iya. kan? Master of Alam Gaib. Nah, Apa kalau itu, Mas? S3-nya, PhD-nya nanti PhD Alam Gaib. Itu Keren. kalau ada apa ya, membuka universitas seperti itu, Mas Maris nanti tidak perlu capek ngomong, Mas, dosennya. Semua pada diem karena udah levelnya telepati, Mas. Lirik-lirikan gitu atau lirik-lirikan gitu. Nah, gitu semua udah levelnya Sudah telepati, tahu. Mas. Sudah Iya. tahu gitu loh. Dan mereka murid-muridnya juga sudah tahu itu. Saya ini soal ngekai apa soal seperti apa udah tahu jawabannya, Mas. Itu menarik, Mas. Oh ya. Dan nanti Iya, kalau pas duduk dikasih kertas, nggak perlu ditulis. nggak perlu, Kertas Mas. kosong semuanya. Karena udah saling ngerti. Sudah saya ngerti gitu loh, Mas. Jadi semua udah bisa ngeramal. Wah, tuh menciptakan indigo-indigo baru gitu loh, Mas. Kayak gitu. Nah, nah ini ada
yang komen nih Mas Levi bilangnya teknologi makin maju juga akan semakin goib. Betul loh Mas. Dulu kayak gini nih. Ya. Coba Om Kebo. Ini misalnya muncul di zaman Majapahit misalnya. Majapahit itu kan 1292 itu gitu kan. Misalnya ini 700 tahun yang lalu gitu Mas. Orang mungkin dikira ini setan loh Mas. Jin setan loh ini. Kok bisa orang bisa ngomong sendiri nggak ada nyawanya gitu. Orang bisa komunikasi. Nah, orang kan perlu telepati kalau gitu. Gitu. Tuh kayak Mbak Yeni bilang kayak Harry Potter itu. Itu kan Harry Potter ya kan? itu ada bener kok. Ada bener. Misalnya kayak stick yang bisa buat nyulap gitu loh. Ibaratkan kalau di Jogja itu misalnya kayak keris gitu. Nah, sekarang wajar nggak Mas? Orang Jogja perang sama pistol sama apa itu bedil granat itu. Orang Jawa menggawa keris, bawa keris tuh Mas. Itu kalau keris itu kan kalau mau nusuk itu kan harus didekati. Nah sebelum dekat kan dibedil dulu, ditembak dulu sama Belanda. Tapi kok bisa Belandanya kalah? Ayo. Nah karena ada itu Mas. Harry Potter itu benar niru kita. Nah kerisnya itu seperti itu tadi, ada goibnya. Dan sekarang gini, gelombang itu goib atau bukan? Kalau orang teknologi bilangnya bukan. Karena gelombang itu nggak bisa dilihat Mas. Coba kalau gelombang bisa dilihat, kan jadi nggak goib. Tapi seandainya gelombang itu bisa terlihat Mas, gelombang 4G, 3G, gelombang radio, bisa didelok, apa nggak kusut pandangan kita Mas gitu loh. Ya memang kalau misalnya mata kita itu benar-benar dibuka gitu, penuh Mas. Gitu, Mas. Makanya dikasih keterbatasan gitu loh. Gitu. Nah, makanya tadi dibilang di situ teknologi sama dengan nanti teknologi goib. Memang teknologi itu sekarang ada goibnya. Nah, gelombang itu kan nggak kelihatan. Nah, misalnya Om Kebu, misalnya kayak GoFood gitu ya, Gojek itu mahal loh Mas. Gojek itu 20 kilo itu berat 1 kilo itu sampai 70.000 di Jakarta itu. Nah, padahal kalau kita pakai teknologi menyan gitu, itu bisa itu. Kenapa kita menghantarkan itu? Bisa tuyul lah. Tadi kan tuyul bisa ngambil uang kan. Berarti kan dia bisa menggerakkan dunia material kan. Gitu. Nah, coba kalau kita pakai tuyul, kita suruh kirim sambal pecel gitu, Om Kebu. Nah, itu kan bisa juga, Om. Kenapa enggak itu dicoba? Maksudnya yang berguna gitu. Karena selama ini penugasannya suruh nyuri gitu. Ya, itu perlu Mas. Nanti diarahkan aja tuh Mas. Diarahkan kita punya teknologi hanya teleportasi. Wah, itu Mas. Bekerja sama dengan mereka. Wah, itu mesti nanti udara kita penuh Mas. Jadi paket-paket itu pada terbang di atas itu Mas. Jadi ngirim akhirnya daripada kita ngirim santet kan negatif Mas. Ya, betul. Buat ngirim paket gitu loh Mas. Jadi misalnya kita mau jualan gitu loh, jualan apa gitu online gitu. Oh ini alamatnya di mana? Rumahnya Mas Marius. Oh tenang, kita sudah tahu. Dubengi menyan gitu. Wah terbang langsung gitu. Nanti kalau saya punya ide lebih dasar lagi Mas, lebih dasar lagi. Kita bikin aplikasi. Nah aplikasi ini orang bisa nanya apa aja dan kita hubungkan dengan para makhluk halus di dalam aplikasi itu. Jadi misalnya aplikasi ini misalnya judulnya genderuwo. Gitu, nah jadi orang yang nanya misalnya hari ini macet atau enggak gitu, atau hari ini saya akan dapat uang berapa, langsung ditanya. Nah aplikasi ini langsung bisa mengkontak, tadi kan sinyal, ngomong sinyal, gelombang, nah menghubungkan dari makhluk ke makhluk halus. Jadi ini kayak jadi gateway-nya. Nah, nanti ada server makhluk halus. Wah, itu bagus, Mas. Aplikasi kerjasama dengan mereka. Makhluk halus itu sebenarnya hidupnya kan sudah
masanya kan di masa sebelum dan masa sesudah gitu kan. Nah, mereka itu sama-sama kita, dan aplikasi itu aplikasi jadi ramalan, Mas. Wah, sip. Misalnya begini, Mas Mario besok bisnisnya piye gitu. Wah, udah terdeteksi, Mas. Kudu ini, Mas. Wah, apik, Mas. Ambiar. Nah, tuh Mas Mapot bilang bener-bener bekah. Ini Mbak Kuntilana, Gendruwo, itu apa namanya, mendayagunakan manajemen sumber daya makhluk halus. Saya benar-benar penasaran karena selama ini mereka itu terpinggirkan, Mas, kaum marginal, selalu dicap jelek terus. Padahal kita belum pernah menugaskan penugasan yang baik. Nah, nanti penugasannya adalah sesuai dengan ini apa namanya, permintaan. Jadi misalnya tadi, Mas, misalnya saya hari ini sebaiknya melangkah ke kanan atau ke kiri. Saya sebaiknya buka toko jam berapa gitu. Atau bagaimana saya akan ketemu orang gitu, ketemu si X. Nah, si X ini kita foto, Mas, mukanya, jelas kita kirim dalam aplikasi itu, terus mereka menganalisa ini. Oh, orang ini pernah nipu dulu, pernah bisnis bohong, pernah apa namanya, partnernya pernah dikerjain, pernah ngemplang apa namanya, kredit, tagihan kreditnya nunggak. Nah, kalau itu terjadi, Mas, kita itu tidak akan ditipu karena salah satu Satria Piningit itu menurut Jangka Jayabaya adalah tidak bisa ditipu, Mas. Jadi Indonesia itu akan makmur kalau dipimpin oleh Satria Piningit. Nah, salah satunya adalah dia tidak bisa ditipu. Nah, karena kalau dia bisa ditipu itu menghambat jalannya kemajuan. Jadi kalau orang misalnya kita ketemu orang ini perlu sekali ini, misalnya kita ketemu orang nih deal bisnis atau kita ngomong ini bener gak yang diomongin. Nah, sebelum kita ketemu orang itu, fotonya kita upload dalam satu aplikasi. Nah, nanti terhubung ke makhluk halus. Nah, makhluk halus ini bisa tracking, Mas, tracking and tracing, track record dia ini apa gitu. Nah, ini dilihat dari ini aja sudah itu nanti human design-nya langsung muncul nanti. Body graph si orang itu, 9 center of energy itu dari Ajna, kan ada 9 nih, Mas, kita ini. Manusia itu ada 9 pusat kekuatan. Jadi dari head, Ajna, throat, G identity, kemudian willpower, emotional solar plexus, root, spleen, sama sakral. Nah, itu kalau si makhluk halusnya itu kita bekalin ilmu neuroscience, dia langsung tahu, oh ini tukang bohong. Nah, kalau kita bisa menciptakan itu, Mas, kita jadi Satria Piningit karena kita tidak bisa ditipu. Tidak usah Mas, kita mencari rezeki, kita bisa mendeteksi si penipu aja udah. Itu sudah hebat aplikasi. Iya, nah aplikasinya gitu, nanti kita mutu diri sendiri, des, gitu kan. Wah, sok kejadiannya piye gitu loh. Malah enak, Mas, ngantisipasinya enak gitu loh. Moga-moga bulan depan aplikasi itu sudah ada, Mas. Jadi nanti kita saya doakan bulan depan sudah ada, Mas. Gitu. Jadi itu menarik. Jadi saya akan foto diri saya sendiri. Nah, ini Mbak Yeni ini yang kemarin jadi host Om Kepu, Artificial Intelligence. Itu pembicaranya Profesor Doktor Insinyur Kolonel dari Angkatan Udara. Wah, canggih dia penerapan AI dalam ketahanan. Nah, ini. Jadi penerapan Artificial Intelligence dalam ketahanan, resilient. Nah, jadi kemampuan gitu, bertahan, survival gitu. Suatu bangsa itu tergantung nanti penguasaan teknologi. Nah, ini masih kurang sentuhan. Harus ditambahin tadi manajemen sumber daya makhluk halus. Jadi makhluk halus itu tolong dilibatkan. Jangan di apa namanya, dipinggirkan. Jangan selalu image-nya itu itu kurang bagus ya. Dan saya rasa kan manusia kan harus husnudon ya, nggak boleh suudon, nggak boleh mencap. Don't judge the book by the cover. Nah, nggak boleh. Jadi walaupun kuntilanak ini rambutnya panjang, pasti ada kebaikan di situ. Mungkin kalau misalnya
ada roh Einstein itu dipanggil aja dulu tuh ajak diskusi Mas. Ya. Gitu, Mas. Jadi Nah ini Einstein terus apa yang penemu lampu siapa itu yang penemu Thomas Alva Edison, Nobel Thomas ya, Alva Edison Alfred gitu. Nobel, Newton. Itu Newton gitu. Hmm. Nah, itu dikumpulkan lagi Mas, dikumpulkan di sini Tapi ada diajak bahayanya, diskusi. Mas. Ini ada bahayanya. Ini bisa membuat dunia goncang. Karena apa? Sejarah nggak laku, Mas, yang ditulis. Karena makhluk halus lebih valid. Nanti kita Yo. jadi tahu cerita yang sebenarnya. Bahaya itu, Mas. Nah, Nanti mantan-mantan kita juga bisa tertulis itu bahaya, Mas. Itu Oke. kita belum Ya sampai juga situ. sih ya. Ya, jangan terlalu advance ini. Ya, jadi manusianya yang nggak siap. Jadi kalau saya lihat makhluk halusnya ini siap, aplikasinya kita bisa bikin, manusianya sendiri. Jadi kita ini resisten, jadi penolakan terhadap diri kita sendiri ternyata. Mungkin kesimpulannya begitu. Ya. Iya Mas, semoga bulan depan Mas aplikasinya bisa ada Mas. Nyoba moto diri saya sendiri Mas. Itu. Gini Om Kebo, biasanya di Android aja dulu, yang iOS belum. Biasanya iPhone tuh belakangan, mahal. Di-upload di Android aja dulu. Android aja Mas, yang murah-murah dulu. Itu. Iya. Oke, Om Kebo, ini sudah malam. Om Kebo, ini tadi saya relay di Clubhouse. Jadi obrolan kita itu bisa didengarkan di Clubhouse. Tapi sorry ya, Clubhouse itu hanya iPhone ya, gitu. Iya Mas. Terus ini Om Kebo, judul kita itu udah ada di dalam room itu. Gitu. Jadi ada. Jadi Clubhouse itu enaknya kita itu kayak keluar masuk toko gitu Mas. Jadi bayangin kita dalam satu mall masuk keluar. Oh ini toko ini jualan jin. Oh ini ngomong tentang berat-berat saya nggak mau. Terus ini oh ini ngomong lucu-lucu. Jadi orang itu bebas masuk keluar. Nah ini sebenarnya kembali lagi Mas. Ini kita kecolongan lagi. Ini kan komunikasinya Elon Musk sama apa namanya? Sama Bill Gates awalnya ini. Jadi obrolan ini. Ini platformnya bagus sekali, bening dan nggak berat karena nggak ada video. Nah kalau IG Live ini kan Mas Mahfud mau ngomong nggak bisa, Mbak Yeni harus satu-satu. Sementara kalau Zoom itu kan nggak tahu jadwalnya nih, Mas. Kalau di Clubhouse itu jadwalnya sudah ada semuanya. Jadi kita tinggal ini. Nah kalau kita kembali lagi gitu. Ini sebetulnya ide mereka Elon Musk ini sebenarnya Bill Gates ini mengambil dari ide komunikasi dengan makhluk halus, Mas. Ini sebenarnya karena tidak kelihatan keluar suaranya dan bisa apa namanya orang itu bebas. Nah, saya lagi ngebayangkan bagaimana kalau Clubhouse ini kita upgrade, makhluk halus bisa join. Jadi bagaimana makhluk halus ini bisa mengeluarkan suara ke dalam satu aplikasi dan mereka nimbrung ngobrol. Itu yang informasi. Itu sebenarnya makanya Mas, sebenarnya memang harus ada aplikasi yang bisa menyerap energi mereka, menyerap komunikasi mereka Mas, gitu loh Mas. Jadi mereka kan ilmunya kan sudah nggak mengenal ruang dan waktu. Nah, menarik itu Mas. Gitu. Iya, karena kelebihan kita kan di situ, Mas. Ini ada Mas Levi Ackerman ini bagus ini, Mas. Coba baca Om Kebo di chat. Sesekali undang juga Ki Herman Sinung Janutama. Coba saya catat nih. Ki Herman Sinung Janutama. Buat IG Live, beliau paham dunia perdemitan dan teknologi nenek moyang yang sangat luar biasa. Primbon Jawa. Nah, ini Mas, ini. Jadi gini Mas, kemarin, jadi saya setiap Selasa malam itu di UI, kan Kumba itu keluarga, istilahnya keluarga bahagia ya, S2 UI Mas, setiap Selasa. Nah itu kemarin membahas tentang, sesi saya itu selalu human design. Jadi saya setiap narsum itu saya terawang, jadi saya terawang, masukkan dalam software, keluar ini. Kita itu profil kita seperti apa. Nah ini Mas, jadi human design itu adalah pseudoscience yang terdiri dari 4, dari astrologi,
kemudian I Ching Cina, kemudian cakra atau heksagram, dan Kabalah dari ilmunya Yahudi, Nabi Musa sana. Nah, kemudian dalam perkembangannya ditambah lebih rumit lagi DNA. Nah, kalau DNA kan harus diambil DNA kita. Nah, kalau yang 4 tadi yang simple tadi itu cukup masukin tanggal lahir, jam lahir, karena koordinatnya ada kan ya, koordinat kita lahir, kemudian data-data simple lah Mas. Nah, saya mempunyai ide, Mas Kebu ketik aja human design application, selalu ada itu di iOS, di App Store ada. Nah, bagaimana kalau kita tambahin klenik Jawa? Jadi ada sedulur papat limo pancer, ada legi paing pon wagi klimong, canggah wareng, udek-udek gantung siwur. Kemudian kita ramu semuanya gitu. Dalam klenik-klenik itu di kitab Centini, kemudian pustaka Weda Sasangka, semuanya kitab-kitab kuno kita ramu, kita jual aplikasi Mas. Itu duitnya jutaan dolar. Ini aja untuk aplikasi itu tiap bulan ke debit kredit card saya Mas. Kayak Canva aja contohnya, hanya aplikasi gambar aja 70.000 rupiah. Gitu. Bayangkan. Nah, kalau kita bisa membuat aplikasi tadi, Mas siapa tadi Ki Herman Sinung Janutama tadi, coba nanti sekali-kali kita undang dalam IG Live Om Kebu. Kita coba kita search ya nanti. Karena yang namanya teknologi itu kan modern atau tidak modern itu kan tergantung waktunya Mas. Kan cuma itu. Seperti halnya kalau misalnya saya mengikuti Atlantis itu Mas. Nah, itu kan itu teknologi yang sudah maju di zamannya itu Mas. Sampai saya itu percaya sama film itu loh Mas, Atlantis itu loh Mas. Aquaman. Nah, itu kan idenya dari situ Mas. Iya. Loh, jangankan itu Mas. Starbucks aja itu Nyiroro Kidul Mas. Warnanya hijau. Perempuan. Terus ada pakai ekornya panjang itu jari itu. Jari itu. Kenapa? Iya, itu kan simbolisasi. Iya. Jadi kelihatan Mas. Jadi gini Mas, makhluk halus di bumi kita itu sebenarnya sudah advance. Sebetulnya yang belum siap tuh kitanya. Kitanya itu bodoh. Kitanya yang belum siap. Nah sekarang gini Mas, saya percaya juga Mas, saya baca cuma sepintas ya sampai sekarang tuh saya pengen beli bukunya The First Anunnaki atau Anunnaki ya. Nah itu sampai sekarang cita-cita saya pengen beli bukunya itu enggak gitu. Itu intinya cuma simpel Mas, itu menceritakan itu di budaya bangsa Sumeria atau Mas. Bahwa boleh percaya boleh enggak, itu teori Darwin kan ada missing link Mas. Nah, di situ itu diceritakan tentang adanya makhluk ruang angkasa yang punya teknologi tinggi yang sudah pernah datang ke bumi ini, dan dia itu mencari apa ya, istilahnya mereka sebenarnya nambang Mas. Nambang mineral yang berguna bagi mereka untuk itu, untuk apa, untuk kelangsungan hidup mereka. Nah mereka intinya gini, ada makhluk ruang angkasa datang ke Sumeria, intinya gitu. Mereka pakai pesawat Mas, itu dibuktikan dengan gambar-gambar yang ada di gua-gua sana gitu Mas. Nah mereka datang cuma bawa anggotanya sedikit gitu. Nah dari situ mereka kan butuh personil yang banyak Mas untuk nambang mineralnya itu. Nah datanglah manusia purba gitu loh. Disuruh kerja kok nggak iso Mas, bodoh gitu loh. Akhirnya mereka intinya direkayasa manusia purbanya itu. Hasilnya disebut, kalau saya bilang di situ cloning Mas, di cloning. Kok hasilnya tetap elek, ragu rasa nyambut gawe tetap bodoh. Akhirnya mereka itu punya ide Mas yang anti mainstream. Gen DNA-nya dia itu digabungkan DNA-nya sama manusia purba itu gitu loh Mas. Intinya itu akhirnya menjadi makhluk yang cerdas yang bisa diajak kerjasama untuk menambang mineralnya itu. Kan mereka jadi banyak. Mereka akhirnya mereka bisa reproduksi sendiri. Terus akhirnya mereka ada yang bangkang toh Mas. Nah akhirnya makhluk
ruang angkasa itu intinya udah cukup kan, udah cukup itu apa mineralnya, mereka pergi. Nah, yang ditinggal itu adalah ya kita ini mas. Makanya kalau saya kalau baca makanya buku itu ilmiah mas, dan itu sudah dibuktikan. Nah kita kaitannya sama teknologi. Dan lucunya lagi apa? Di sana tuh ditemukan salah satu komponen mesin mas. Kayak bentuknya kayak gear gitu loh mas. Terbuat dari besi. Nah itu kan ditemukan beribu-ribu tahun yang lalu mas. Nah Itu di Sumeria. Di Sumeria itu. Nah itu kan kaitannya dengan teknologi. Nah kaitannya sama makhluknya itu boleh percaya boleh enggak. Karena di situ intinya diceritakan bahwa saya menyimpulkan yang disebut missing link itu adalah yaitu ada magma angkasa itu. Ya seperti kalau kita cerita apa ya di Atlantis itu mas, saya pernah dengar Thomas itu bilang bahwa pernah dengar tentang teleportasi. Dan juga terjadi misalnya ada base tiba-tiba berada di tengah hutan. Nah itu sih ngarep mindahin ke sana siapa, dan itu nyata di foto nyata. Misalnya ada timbul kalau kita bicara tentang gaibnya ya kemungkinan ada, tapi mungkin di sekarang ini ada apa ya makhluk yang punya ilmu yang lebih tinggi, tapi apa ya mereka sembunyi gitu mas. Bisa terjadi tuh mas. Nah itu yang kejadian mobil pindah dari jalan itu kan nggak cuma satu. Nah itu logikanya dari mana? Oke. Om Kebu pernah ikut Zoom-nya UFO Beta Talk nggak? Oh belum mas. Nah, tapi Om Kebu nanti saya kasih linknya. Kan dia seminggu 2 kali itu. Baca. Ya. Om Kebu harus ikut. Itu dia Zoom, itu tiap malam minggu sampai sama Rebu malam. Jadi setelah Atlantis, Om Kebu bisa ikut itu. Kemudian malam minggu tuh mas. Jadi saya pernah ikut sampai jam 4:30 subuh. Dari jam 8. Itu keren-keren. Itu Om Kebu harus ikut juga. Nanti apa dari Mas Doni. Nanti saya forward ininya slide-nya. UFO kita itu keren banget. Artinya komunitas UFO lah. Itu ya. Ini oke Mas, ini udah malam. 1 jam 27 menit nih. Jadi saya bacakan Mas summary bagi rekan-rekan. Ada banyak nih Mas, ada Mbak Intan, Nia, ada Mas Levi, ada Mbak Yeni, ada Mas Mahfud segala. Oke. Jadi gini Mas, kesimpulannya pertama, MSDM, manajemen sumber daya makhluk halus. Jadi kita belum memberdayakan mereka. Jadi ini perlu menjadi satu cabang ilmu tersendiri. Jadi bukan hanya manusia, tapi makhluk halus sudah menjadi satu disiplin ilmu kajian tersendiri. Karena mengingat ini kuno. Jadi makhluk halus ini lebih kuno bahkan dari manusia. Jadi aneh kalau kita tidak membuat studi prodi, program studi S2, S3 atau apa tentang manajemen sumber daya makhluk halus. Kemudian yang kedua aplikasi. Aplikasi ini ada 2 Mas. Kita perlu membuat satu aplikasi yang menanyakan di mana servernya para makhluk halus. Jadi nanti kita spesialisasi makhluk halus kita kelompokkan. Jadi nanti aplikasinya sederhana aja gitu ya. Seperti kayak tadi. Hari ini saya ketemu orang baik atau orang buruk tadi yang seperti itu. Si A ini baik atau buruk, atau hari ini saya sebaiknya pakai sedan atau jeep. Nah, kalau jeep berarti hujan gitu ya. Itu perlu satu aplikasi. Kemudian aplikasi yang kedua itu aplikasi yang selalu menghadirkan dimanapun makhluk halus harus terlibat. Jadi misalnya IG Live gini ada yang join makhluk halus, kemudian Zoom makhluk halus, dan kita pengen tahu perasaan mereka dari sisi mereka. Gitu.
Ini jadi keilmuan ya rekan-rekan. Jadi ini bukan klinik, no, 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 no. Kita very scientific. Kita pengen Ya. maju seperti Silicon Valley. Kita jadi ini energi ya. Jadi makhluk halus itu suatu energi. Tapi mereka kita pinggirkan. Jangan, jangan. Kita tidak nyembah dia, enggak. Dan kalau dibargain-bargain enggak mau. Kenapa kita mau dibargain, enak aja gitu kan. Kita cash flow udah berat kayak gini kok disuruh sharing, nggak ada sharing. Ya mereka cuma cukup menyan gitu. Kemudian yang ketiga tadi usul dari Mas Levia Kermen 148. Jadi ada Ki Herman Sinung Janutama. Coba nanti kita browsing Mas, kita ajak IG live, katanya beliau punya pemikiran yang out of the box tentang makhluk halus dan teknologi. Nah, itu menarik itu Mas. Saya suka out of the box, Menarik. Oh, satu lagi Mas, penyempurnaan ini aplikasi ini human design. Jadi rekan-rekan ketik aja human design application itu kayaknya luar biasa itu yang punya aplikasi itu Mas. Karena itu menganalisa kita semuanya. Jadi kita ini tipe, misalnya manusia dikelompokkan menjadi manifestor, generator, manifesting generator, reflektor sama reflektor dan reseptor kayak gitu. Terus kemudian kita dilihat nih, kita yang nyala mana. Kemudian gate kita itu ada 60 gate, ada channel, ada channel di dalam tubuh kita ini. Kemudian cakra ya, ini ilmu sangat saintifik. Kemudian tipe kita ada investigator, martir dan sebagainya. Kemudian kita dikelompokkan energi kita ini. Jadi kita ini sebetulnya life path. Jadi garis hidup kita itu keberapa, itu menarik. Dan itu hebatnya apa? Tidak ada yang pernah mempertanyakan kebenarannya, tapi orang hanya langganan. Nah itu bagusnya. Jadi bisnis dukun itu tidak pernah disalahkan, kecuali dukun cabul. Nah, dukun itu tidak ada konsekuensi, selalu ada disclaimer. Nah nanti kita ada disclaimer Mas. Kita mainnya di angka $10 aja, nggak usah yang tinggi-tinggi. Nah itu nanti, jadi gini nih, bagusnya aplikasi dukun tuh human design tuh tidak pernah ada yang nyalain. Karena cocokologi, makanya sesi saya 5 menit pertama dalam tiap Selasa malam itu namanya cocokologi Mas. Karena sebetulnya ini pseudoscience tuh kebenarannya tidak dibuktikan. Nah kalau kita bermain di komersial, ini enak. Ini enak. Karena apa? Tidak bisa dipersalahkan, nggak bisa. Jadi ramalan-ramalan tentang human design ini, nah kalau kita sempurnakan dengan tadi legi paling kemudian kita wuku, kemudian misalnya wetonnya Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu selalu sama. Jadi kita cocok atau enggak? Misalnya pacaran nih, orang pacaran nih, ini sebenarnya cocok enggak sih gitu. Nah itu kalau ada aplikasinya kita masukkan DNA. Karena ada Mas sebenarnya itu. Jadi kalau makin lengkap datanya itu, ini misalnya orang tuanya dulu gimana sifatnya, bahkan hipertensi segala, nanti itu kita masukkan. Ya tergantung data kita makin banyak ya, nanti mesin ininya bisa itu. Nah kalau kita bisa menyempurnakan aplikasi itu Mas, keren. Itu jutaan dolar Mas. Jutaan dolar kayak Seng yang pembuat itu. Karena pseudoscience itu kebenarannya masih question mark, tapi orang pada percaya. Orang percaya. Gitu. Tapi bukan klinik Mas, beda ya. Kalau tarot itu benar-benar klinik. Itu benar-benar karena kan dia ngambil kartu kan ngambil kartunya kan aja Om Kebu. Gitu. Kalau ini enggak, ini berdasarkan data, fakta, kita lahir di koordinat mana segala itu. Nah, itu beberapa kota kecil itu masih belum ada. Nah, ini suatu tantangan. Jadi itu software ini kan diupdate terus nih. Diupdate terus, tambahin terus dengan faktor-faktor lain ini Mas. Gitu. Nah, itu saya rasa ini menjadi satu pemikiran. Ini diskusi malam ini bisa ada duetnya kalau gini Mas. Nah, ini Mas Levi Kermen ini bilang apa? Coba pantau bukunya Pak Om Diki Zainal, trilogi Arkitirema yang sangat ya Om Diki banyak YouTube-nya beliau itu. Ya, seperti pemikiran tadi. Oke Om Kebu, 1 jam 42 menit. Ini jadi akhirnya malam juga. Saya udah ngantuk tadi karena saya dari luar kota ini Mas, dari Cirebon baru nyampe, jadi capek sekali. Saya pikir mulai jam 9 selesai jam 10, nggak taunya nggak bisa juga. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih atas saran-sarannya. Sampai ketemu lagi. Ketemu lagi
Kamis malam itu ceritanya. Nah Ah, ini ada pencerita aslinya, penutur aslinya tentang wayang golek. Wah ini wah, seru banget. menarik itu. Wah ini Menarik seru itu. banget. Nah, wayang golek. Murid-murid Jadi budaya. iya, jadi ada sepasang wayang golek. Nah pada saat ada suatu kejadian ini dipisahkan tempatnya. Itu Mm-mm. malamnya mendatangi mas, dan tidak hanya satu malam. Si anak ini, cewek ini ini terus itu Mm-mm. didatengin Menarik itu. terus dan Menarik itu. nah ini kan juga satu makhluk halus lagi mas. Ini kan Iya, berarti di dalam energi. patung. Nah, tapi kita selalu apa namanya menghubungkan selalu dengan klinik. Padahal si wayang goleknya itu sebetulnya pengen komunikasi dengan si anak Mm. ini, tapi anak ini nggak berani. Nah, sebetulnya dia katanya mau menceritakan misteri, Mas. Mm. Jadi dia ini mau menceritakan banyak. Nah, saya jadi kepikiran gitu, Mas. Kita kan dulu ada interview with vampire, terus apa dialog dengan jin ya, Mas? Dulu ada Mm. jin muslim ya kan? Ada. Nah, itu kan kenapa jin cuma satu kan banyak. Sebenarnya Iya. mereka menceritakan itu kita tulis, wah, mantep. Oke, Sip. Om Oke. Kepuh. Terima kasih Ya. rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi wabarakatuh. pemirsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin meremove, Mas.